Hari ini seperti biasanya, tidak ada perubahan. Racer terlalu bodoh bagi mereka. Kukatakan sekali lagi, mereka terlalu bodoh mengikuti anjing-anjing lapar. Apa mereka tak tahu mereka sebenarnya siapa? Kawanan domba yang berotak kerdil. Ingin kubunuh saja mereka. Lepaskan aku dari kain sialan ini. Lepaskan. Sudah teriaknya. Teriakanmu hanya mengganggu ketenangku saja. Kau pikir dengan teriakmu itu akan mengubah semuanya? Butuh waktu 1000 tahun lagi untuk mengubahnya. Tapi yang jelas kukatakan ini padamu, kau hanya mengganggu ketenanganku saja. Lantas apa yang bisa kau perbuat? Kau hanya diam seperti itu. Kau banci. Terserah kau mau bicara apa. Yang pasti, aku cukup senang menikmati hidup seperti ini. Tidak ada kesenangan yang dirasakan oleh seorang budak, apalagi budak hina dan terjajah seperti kau. Kau pikir aku budak? Hahaha, kau bermimpi. Perkataanmu sungguh lucu. Terima kasih kau membuatku tertawa lepas. Namun perkataan seperti itulah yang membuat keadaan semakin padat dan tak bergerak. Perkataan yang dilontarkan oleh seorang pecundang yang tak mau mengakui kekalahan. Sekali budak tetaplah budak, hina dan terjajah. Aku seorang raja, aku dihormati, disegani, dan terutama yang harus kau ingat, aku berkuasa di negeri ini. Aku dengan mudah dapat menyingkirkan siapa saja, terutama kau. Aku tak mau melakukannya. Kenapa? Kau takut atau tak mampu? Mungkin kau banci. Sia-sia hanya mengotori tanganku saja. Makanan datang. Waktunya sarapan. Kau masih hidup, ternyata kau kuat juga untuk bertahan meski tubuhmu terlilit kain mati. Oh ya, lantas bagaimana dengan perubahan yang kau perjuangkan? Apakah sudah merdeka? Butuh waktu 1000 tahun lagi agar negeri ini dapat berubah. Sekarang kau cukup bermimpi saja. 3 hari lagi kau akan dihukum pancung. Lantas bagaimana dengan perubahan yang kau perjuangkan? Apakah akan mati juga bersamamu? Kau bisa lihat bendera kita. Warnanya sangat indah bukan? Merah mengartikan semangat, putih mengartikan suci. Lantas kau akan mengubahnya menjadi apa? Butuh semangat dan pengorbanan untuk mengibarkan bendera itu. Kau tahu pengorbanan yang seperti apa? Nyawa. Aku punya 1000 nyawa. Setiap nyawa memiliki 10 juta semangat untuk merdeka. Langit dan bumi adalah tamengku. Keringat dan darah adalah senjataku. Kalian tak akan mampu membunuhku. Pelayan, mana makananku? Cepatlah kemari. Jangan biarkan aku menjadi gila dan kering di sini. Maaf Tuan, telah menunggu lama. Apa menu sarapanku untuk pagi ini? Kuharap menunya tak terlalu membosankan bagiku. Singkong goreng dan sambal formalin. Menu apa itu? Menu eksperimen Tuan. Makanan ini memiliki derajat yang tertinggi Tuan. Dibuat dari bahan-bahan pilihan yang diimpor dari luar negeri. Makanan ini spesial kami buat untuk kaum Tuan. Kaum yang sangat kami hormati. Kaumku, maksudmu? Budak. Kau dengar katanya, itu sudah cukup membuktikan kalau dia hidup dengan kegilaan. Aku sudah ngomong terhadapnya. Aku takut kegilaannya akan tertular padaku. Hiraukan saja dia Tuan. Aku jamin 3 hari ke depan suaranya akan hilang. Maksudmu? Ia lenyap. Islam tak akan mati. Perjuangan belum selesai. Negeri belum merdeka. Islam akan tetap hidup dan berjuang. Aku sudah muak. Cepat kau bunuh dia. Jangan biarkan aku menjadi gila. Bunuh dia. Telingaku pengang mendengar colatannya. Tapi Tuan, Apa kalian tak mampu membunuhnya? tidak Tuan. Jangan-jangan seorang banci yang berpura-pura sangar. Tuan tak perlu emosi, jaga kesehatan Tuan. Bukankah kita hanya tinggal menunggu waktu saja Tuan? Itu akan semakin menambah penderitaannya. Tuan seorang raja, sudah sepatutnya menjaga wibawa. Maaf Tuan, bukan maksud menasehati. Hahaha, apa yang kau katakan benar. Ternyata kau pintar dalam bersiasat. Otakmu tak tumpul seperti yang kubayangkan. Terima kasih atas sanjungannya Tuan. Tuan nikmati saja hidangan yang kami bawa. Tak usah Tuan memikirkannya. Kami jamin makanan ini enak dan menggairahkan. Tuan akan kuat dalam menghadapi hidup. Ingat Tuan, banyak orang yang membutuhkan jasa Tuan, apalagi raja kami. Sangat menghormati Tuan. Beliau mengirimi salam hormat Tuan. Salam balik untuk rajamu. Aku beri penghormatan tertinggi untukmu. Baik Tuan, tentunya raja kami akan merasa senang dapat salam hangat dari Tuan. Bagaimana fasilitas yang raja kami berikan untuk Tuan? Tuan merasa nyaman. Walaupun tempat ini sederhana, aku merasa nyaman di sini. Kecuali seorang pembangkang itu. Kata-katanya membuat aku jenuh dan
seekor keledai yang mengatakanku gila. Mungkin ia tak sadar tentang perangai dirinya. Hanya seekor keledai. Kau diam. Kudengar suaramu menggemakan kemunafikan. Baik Tuan, nanti akan kami sampaikan keluh kesah Tuan kepada raja kami. Kalau begitu kami mohon pamit dan semoga esok kita akan tetap hidup untuk negeri tercinta ini. Ternyata kau masih terlalu kuat. Nyawamu masih tersimpan rapi di ragamu. Islah tak akan pernah mati. Aku ingin tahu, 3 hari ke depan kau akan menjadi apa? Adakah yang akan tersisa dari perjuanganmu? Dasar dungu, mereka menganggapmu sebagai budak. Tapi kau tak sadar juga, ironi sekali hidupmu, sama seperti negeri ini. Kau hanya merusak nafsu makanku saja. Seharusnya kau jaga dirimu baik-baik. Karena 3 hari lagi kau akan dihukum pancung. Dan akulah yang akan membuka lehermu. Dasar budak, ironi sekali hidupmu, membayangkan suatu yang indah di tengah penjajahan. Silahkan kau berceloteh sesuka hatimu. Aku tinggal menunggu kemenanganku. 3 hari lagi adalah waktu yang singkat dan kepalamu akan terputus. Tak ada lagi kegilaan yang mengganggu kehidupanku. Alangkah indahnya, walau hanya sekedar membayangkan. Kau pikir aku dapat mati dengan mudah? Islah tak akan mati meski langit bertumpah darah. Kita buktikan saja. Apakah lehermu yang akan putus atau bulak ini yang akan patah? Yang pasti kemerdekaanku tinggal menghitung hari lagi. Perjuangan adalah sesuatu hal yang berharga. Tidak ada kesia-siaan dari sebuah perjuangan. Kita adalah manusia yang bermartabat. Kau hanya pintar berargumen tanpa tahu bentuk apa itu perjuangan yang sebenarnya. Biarkan saja perjuanganku yang akan menjawab. Kemerdekaan sudah ada di depanku. Hidup ini semakin pusing saja. Serba salah dalam menyikapi hidup. Selalu diintai musuh-musuh yang siap untuk membunuhku. Dipikir-pikir, hidup ini sudah tak nyaman. Kuperhatikan akhir-akhir ini kau terlihat gelisah, badanmu menjadi layu, ototmu tak lagi kekar. Apakah ada masalah? Tidak apa-apa, semua berjalan sesuai arah air, berdetak seperti jam dan jantung. Kau jangan mencoba membohongiku. Aku hafal betul semua sikap dan perilakumu. Sekarang kau terlihat cemas. Pastinya ada masalah yang sedang kau hadapi. Permasalahanku tak bisa kuceritakan. Padaku, Dunia pun tak kuizinkan untuk tahu. aku istrimu. Secara hukum dan agama, aku berhak mengetahuinya. Mereka sudah berani menyalakan api dan berkoar atas nama rakyat dan negara. Apa mereka tahu apa itu rakyat dan apa itu negara? Mereka hanya pintar terhadap argumennya sendiri. Namun itu semua hanya omong kosong. Kita lihat saja siapa yang akan terbakar. Ibu tak mau miskin, ibu tak mau miskin. Kau masih saja memperdebatkan kemiskinan. Ini adalah politik. Pemberontakan dengan tumpah darah. Di negara ini semua sah hukumnya, Bu. Mungkin itu lebih menyeramkan daripada arti kemiskinan. Dari perkataanmu, sepertinya kau sedang mempunyai musuh. Kau penguasa. Mereka lebih senang menyebutku dengan sebutan rakyat. Rakyat dan penguasa menurut mereka sama saja. Tak ada beda. Sama-sama memiliki satu nyawa, sama-sama dapat mati. Sepertinya kau hafal betul tentang konsep kematian. Pada dasarnya semua manusia itu pintar. Namun dengan kepintarannya pula terkesan mereka sebagai makhluk yang malas. Kau menyindirku. Tidak, aku menikahimu bukan karena cantik, tapi karena kamu rajin. Ini kopinya Tuan, tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Ijah, boleh aku tanya? Silakan Tuan. Kau punya cinta? Semua manusia punya cinta Tuan. Pada siapa cinta itu kau berikan? Agama, bangsa, dan keluarga.
Aku bukan pemimpin, Tuan. Aku hanya lulusan SD. Di otakku tak terkonsep tentang siapa rakyat dan apa itu rakyat. Apa pendapatmu tentang bangsa dan rakyat? Bangsa adalah pengakuan yang diciptakan oleh rakyat, sedangkan rakyat adalah kumpulan orang yang menciptakan perubahan. Kata-kata seperti inilah yang kudengar dari suamiku. Penafsiran yang bijak, apa pekerjaan suamimu? Rakyat, Rakyat bukanlah pekerjaan, tapi pengakuan. Siapa nama suamimu? rakyat. Dia lebih senang menyebut dirinya sebagai rakyat. Apa ia tidak memiliki nama yang jelas? Nama sebagai bentuk pengakuan yang sah. Apapun itu, ia lebih senang menyebut dirinya sebagai rakyat. Lantas, bagaimana kau cetak nama suamimu pada KTP, surat nikah, dan akte lahir? Semua atas nama rakyat dan akan kembali lagi pada rakyat. Bu Umi ya, Bu Umi. Kenapa dengan Bu Umi? Sudah 3 hari Bu Umi berbicara sendiri. Kau sudah tanya kenapa? Sudah kau bawa ke dokter? Sudah, tapi kata dokter dia harus bawa ke rumah sakit. Penyakitnya parah dan harus segera dioperasi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata dokter. Ini adalah penyakit langka, hanya terjadi di negeri ini. Mau sampai kapan ayah seperti ini? Keadaan yang mengharuskan ayah seperti ini. Meskipun menjadi orang gila seperti ini. Tentunya kau dapat menjawab pertanyaanmu sendiri. Sudah ya, hentikan perbuatan konyol ayah. Biarkan mereka hidup dengan aturannya sendiri. Dunia ini adalah dunia primitif. Lantas, kau ingin menjadi orang yang primitif? Kita harus mengubah negeri ini, Bu. Rasanya, kita tidak lagi mendengar kata-kata merdeka. Mereka sudah lupa arti kemerdekaan yang sebenarnya. Negeri ini sudah merdeka. Bagaimana dengan rakyat? Negeri ini butuh orang yang berpikiran bijak seperti kita. Apakah ibu punya cinta? Lantas, bagaimana dengan Bu Umi? Biarkan saja, itu bagian dari ekspresi dia. Mungkin dia sudah bosan berdiam diri, atau mungkin dia sedang menghafal naskah drama. Untuk apa kau membawa obor? Siapa tahu dengan membawa obor ini argumenmu akan terbakar dengan sendirinya. Ada yang salah dengan argumenku. Siapa dia, Ijah? Anak bangsa. Suamiku, tapi dia lebih senang mengaku sebagai anak bangsa. Kenapa dengan keadaannya? Jika ku perhatikan, keadaannya sungguh memprihatinkan, seperti orang yang tak kau urus. Apakah ini bagian dari bentuk penyiksaan atas dasar pemberontakan? Untuk apa kau membawa obor itu? Argumennya yang membuatnya seperti itu. Dan aku akan membakar argumen yang ada di otaknya itu. Siapa tahu semua akan menjadi lebih baik. Ini adalah perjuangan. Dalam hidup butuh perjuangan, Nyonya. Siapapun, tidak ada yang bisa menghentikan perjuanganku. Aku punya 1000 nyawa. Setiap nyawa memiliki 10 juta semangat untuk merdeka. Langit dan bumi adalah tamengku. Keringat dan darah adalah senjataku. Kalian tak akan mampu membunuhku. Apakah keadaan seperti ini yang membuat kalian miskin? Bukan hanya miskin, tapi kesedihan yang terlalu pedih. Bahkan kegilaan yang di luar batas. Terlalu bodoh untuk dibahas panjang lebar. Semua orang pasti akan mengalami seperti ini, Nyonya. Aku tak mau, aku tak mau. Hati-hati dengan perkataanmu. Aku tak mau miskin. Aku tak mau gila. Kau ditangkap. Atas dasar apa kau menangkapku? Pak Islah bakar bendera, Pak Islah bakar bendera, Pak Islah bakar bendera. Kau dengar suara itu? Suara apa itu? Suara rakyat. Aku tidak membakar bendera. Bagaimana aku bakar bendera? Tanganku saja terikat. Kau tak dapat lihat keadaanku ini. Lantas, mengapa istri membawa obor? Dia mengaku ingin membakar argumen yang ada di otakku.
Hahaha, argumenmu seperti bentuk pemberontakan yang telah lama terpendam di otakmu. Ini adalah bentuk dari perjuangan. Argumenmu terlalu datar. Tak ada satu orang pun yang akan percaya dengan argumenmu itu, termasuk rakyat yang kau perjuangkan sendiri. Kau jelaskan saja nanti di ruangan persidangan. Aku sudah bosan mendengar celotehanmu. Berdasarkan bukti dan pengakuan banyak saksi, kau divonis bersalah. Apa kesalahan suamiku, Tuan? Kau mendengar suara rakyat itu? Atas dasar suara itulah suamimu dinyatakan bersalah. Dia bukan rakyat yang aku perjuangkan. Mereka semua rakyat bagian dari negara ini, termasuk semua yang ada di sini. Salah satunya adalah aku. Meskipun aku seorang raja, namun aku tetaplah seorang rakyat. Interupsi yang mulia. Silakan. Ini adalah ruang sidang. Untuk apa kita bicarakan rakyat? Rakyat adalah bagian dari negara ini, Bu. Jadi rakyat harus kita dilibatkan. Bukankah kau sendiri rakyat? Tapi situasinya yang tidak tepat. Jika kita membicarakan soal rakyat, di depan kita ini ada seorang pembela rakyat. Namun, apa yang dia dapat? Pengakuan, serta penghargaan. Dia tak dapat apa-apa, Bung. Kecuali masalah. Masalah yang menumpuk dalam pikirannya. Dari pendugaan pembakaran bendera sampai banyak orang yang menganggap dia gila. Dia tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan rakyat, kecuali argumennya yang selalu membicarakan perjuangan dan perubahan. Itu adalah salah satu bentuk dari perjuangan. Dari kata-kata itu akan menciptakan semangat juang yang tinggi. Kau tahu Jenderal Sudirman dengan kata-kata beliau. Dia mampu membangkitkan semangat juang anak-anak muda pada waktu itu. Namun, apa artinya jika kita berargumen tapi kita tidak bertindak? Apakah itu menjadi omong kosong? Dia akan bertindak Kapan? saat kita memberikan dukungan penuh untuknya. Dia membakar bendera. Bendera adalah lambang penghormatan dan kesucian suatu negara. Jika orang membakar bendera, apakah dia dapat disebut sebagai seorang pahlawan? Kau melihat secara langsung dia membakar bendera? Tidak, tapi rakyat berargumen seperti itu. Argumen tanpa bukti adalah fitnah. Tapi kami punya saksi. Bisa kau hadirkan dalam persidangan ini? Suara rakyat yang tadi adalah saksi yang sah. Tapi itu hanya sekedar suara yang belum tentu kebenarannya. Hentikan. Kalian saling berargumen tanpa menghormati saya sebagai hakim. Baiklah, setelah saya menimbang dan merumuskan dari suara rakyat, maka Saudara Islah divonis dengan hukuman mati. Tapi yang mulia, dia belum terbukti bersalah. Peradilan ini terkesan pincang. Ada manipulasi dan rekayasa dalam persidangan ini. Ini semua tak adil. Apakah orang miskin seperti kami tak layak mendapat keadilan yang mulia? Berikan kemerdekaan kepada kami. Kami telah merdeka. Berikan kemerdekaan cara benar tanpa manipulasi uang. Hanya yang pintar dan berkuasa yang akan menang dalam persidangan ini. Orang miskin akan mendapatkan perlakuan yang miskin. Itu sudah kodrat dan ketentuan hidup bersosial. Aku tak mau miskin. Di ruangan ini, aku sang kuasa. Jadi, kebijakan apapun, aku yang mengatur. Segera kalian lakukan eksekusi hukuman mati. Baik yang mulia. Aku punya 1000 nyawa. Setiap nyawa memiliki 10 juta semangat untuk merdeka. Langit dan bumi adalah tamengku. Keringat dan darah adalah senjataku. Kalian takkan mampu membunuhku. Pak Islah akan dihukum mati. Pak Islah akan dihukum mati. Pak Islah akan dihukum mati. Perjuangan belum selesai. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami, teruskan jiwa kami. Pak Islah dihukum mati, Pak Islah seorang pahlawan, Pak Islah seorang pahlawan, merdeka, negeri ini telah merdeka.